Coba kalian ingat apa yang telah terjadi dalam kehidupan kalian selama ini ya. Kalau kalian cermati benar bahwa ada saat-saat kalian dalam kondisi jatuh atau dalam kondisi terpuruk, tapi ada kalanya kalian berada di dalam kondisi yang naik atau sukses atau berhasil. Nah, kalau kalian ingat-ingat, pada umumnya memang tidak semuanya, tapi pada umumnya ketika kalian jatuh, kalian dalam keadaan terpuruk, kadang-kadang atau biasanya seringkali diawali dengan kondisi di mana kalian tidak mensyukuri apa yang terjadi dalam kehidupan saudara. Sebagai contoh begini, kalian sudah memiliki pekerjaan yang Tuhan berikan kepada saudara, tapi kalian tidak kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan bertanggung jawab. Nah, kalian lambat laun akan mengalami keterpurukan kalau mengerjakan sesuatu pekerjaan dengan tidak serius. Tapi ketika saudara bersyukur dengan pekerjaan apapun yang Tuhan percayakan kepada kalian, kalian akan dibawa Tuhan semakin lebih baik. Jadi salah satu tanda bersyukur, orang yang bersyukur itu adalah bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan sudah berikan, baik itu pekerjaan, baik itu berkat, baik itu pasangan hidupmu, suami atau istri, atau berkat-berkat Tuhan secara material. Kalau kita semua terima itu dengan rasa syukur, maka rasa syukur itu justru akan membawa dampak yang positif dalam hidup saudara. Tapi sebaliknya, ketika saudara mengeluh dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada saudara, menggerutu, mengeluh, dan tidak puas, maka saudara sudah akan berada di dalam keterpurukan, pintu keterpurukan. Contoh konkret yang ada di dalam Alkitab saja, kita pernah mendengar cerita Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu ditempatkan Tuhan di tempat yang saya pikir cukup baik, karena Tuhan berkata semuanya baik. Jadi keadaan alamnya baik, lingkungannya baik, relasi dengan Tuhan baik, relasi dengan sesama juga baik. Tapi pada saat itu Adam, Hawa khususnya tidak bersyukur dengan situasi yang ada. Nah, ketika si penggoda itu, si ular tua itu datang dan dia menawarkan sesuatu yang kelihatannya menarik, yang padahal itu dilarang oleh Tuhan, tapi dia terima tawaran itu dari si jahat, dari si ular tua itu. Nah, disitulah letak Hawa tidak bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan. Sebenarnya ketika Hawa bersyukur dengan apa yang ada, dia bisa menikmati semuanya, dia mungkin tidak akan jatuh ke dalam dosa. Tapi karena dia tidak bersyukur dengan apa yang ada, lalu dia ingin mendapatkan sesuatu yang bisa memuaskan kehidupannya dari tawaran si ular tua itu, maka justru dia menjadi jatuh. Demikian juga manusia ketika dia diberi percayaan Tuhan, entah itu pekerjaan, entah itu bisnis, entah itu materi, entah itu pasangan hidup, entah itu anak, entah itu relasi apapun. Kalau saudara tidak mensyukuri apa yang ada, maka biasanya justru kegagalan sudah ada di depan kita. Sebab itu, teman-teman semua, syukurilah apa yang ada.
di sekitarmu, apa pemberian Tuhan. Mungkin hari ini saudara dihadapkan pada sesuatu yang tidak mengenakan, tapi kalau respon saudara baik, pasti saudara akan melewati persoalan-persoalan itu. Jadi, dan ini contoh di dalam Alkitab sangat banyak. Daud, Yusuf, tokoh-tokoh Alkitab yang lain, apalagi Kristus, dia bertanggung jawab. Tuhan Allah Bapa, dia kirimkan, dia utus dia untuk menjadi martir, menebus dosa umat manusia. Maka dia kerjakan semuanya dengan baik, maka dia selalu mengucap syukur dalam hidupnya. Maka Tuhan sediakan tempat yang paling istimewa, Allah sediakan. Demikian juga saudara dan saya, ketika saudara dan saya bersyukur dengan apa yang Tuhan percayakan kepada saudara, apalagi pelayanan saudara, maka saudara akan mendapatkan promosi dari Tuhan. Percayalah itu, karena firman Tuhan memang mengatakan demikian. Mengucap syukurlah dalam segala perkara, dan berdoalah, karena di dalam pengucapan syukur itu Tuhan sediakan berkat-berkat yang luar biasa. Demikian saudaraku yang kasih, selamat menunaikan kehidupan dan selamat bersyukur dalam hidup saudara. Shalom Aleihim, Tuhan Yesus memberkati kita semua.